Dulu ya tuh mungkin kita tuh saat masih kecil tuh kita tuh cuman puasanya tuh setengah hari, terus kita nggak mikirin kayak haus nih ya minum, terus tiba-tiba kan kita ketahuan mama gitu ya. Allah tuh membuka pintu rahmatnya sangat besar di bulan puasa ini. Jadi jangan menyia-nyiakan sedikit pun waktu di bulan puasa. Puasa yang totalitas itu puasa yang di dalamnya bernilai ibadah atau bermanfaat, serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di podcast Ramadan 2024 Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Banda Aceh. Bersama saya Quinsa Nabila sebagai host pada podcast kali ini. Tentunya hari ini saya tidak sendirian loh teman-teman, ditemenin oleh 3 narasumber spesial kita kali ini. Di sini ada Naila, Hai. di sini ada Faiz, Hai. dan di sini ada Kiki. Halo. Say hi dulu dong teman-teman. Hai. Nah, kalian penasaran nggak pembahasan apa yang kita bahas kali ini? Penasaran? Apaan tuh? Daripada kalian penasaran, langsung aja nih kita spill apa topik kita kali ini. Jadi, topik kita kali ini adalah puasaku totalitas, Ramadanku berkualitas. Masya Allah. Oke teman-teman, gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik. Puasanya lancar? Lancar. Ya, harus lancar ya. Kita sebagai anak muda tuh jiwanya tuh masih fresh, jadi harus tetap semangat dalam berpuasa gitu. Nah, langsung aja deh nih ke pembahasannya ya. Jadi kan kita pembahasannya tentang puasaku totalitas, Ramadanku berkualitas. Dan sekarang saya akan memulai dari keseharian kalian nih, gimana aja gitu dalam bulan Ramadan. Kan setiap orang itu keseharian tuh beda-beda gitu ya. Kalian juga berbeda-beda tentunya ya. Mungkin ada yang kerjaannya tuh tidur-tidur aja selama bulan Ramadan, bangun, sholat, tidur lagi gitu kan. Terus ada yang main game aja gitu kerjaannya. Dan ada juga teman-teman kita tuh yang menyibukkan diri dengan hal-hal lebih bermanfaat lagi gitu. Nah, bisa dong kalian sharing gimana nih keseharian kalian. Kiki gimana nih kesehariannya? Kalau keseharian saya seperti biasa tetap puasa seperti orang-orang lainnya. Mungkin saya tetap sekolah, daurah, di rumah pun kita juga harus tadarus, menghafal dan lainnya. Dan di pagi harinya itu pasti ada sahur ya kan. Karena sahur tuh sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Jadi kan kita selama ini berpuasa kan nggak ada makan ya kan. Nggak ada. Kalau kita makan berarti bukan puasa. Iya, benar. Di sahur tuh kita makan, mengumpulkan energi untuk kita melaksanakan aktivitas sehari-hari. Habis itu ya sholat seperti biasa. Malamnya saya sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu adalah sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW saat kita di bulan puasa. Karena di bulan puasa yang dimana kita tahu bahwa pintu rahmat Allah itu sangat besar, ya kan? Jadi jangan menyanyiakan amalan apapun di bulan puasa. Insya Allah apa yang kita laksanakan asalkan itu baik pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, kalau dari Naila nih, gimana nih keseharian selama bulan Ramadan ya? Alhamdulillah puasa saya berjalan dengan lancar sejauh ini. Alhamdulillah. Pastinya di awal puasa kita selalu awali dengan sahur karena sahur itu merupakan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan saya setiap Ramadan alhamdulillah mempunyai target di mana saya bertadarus 1 hari 1 juz. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga Insya Allah terwujud ya. Iya, insya Allah Amin, terwujud. amin. Lalu saya juga berpuasa seperti biasa, Iya. menahan hawa nafsu, amarah, sholatnya lebih tepat waktu lagi, dan juga bisa melatih kesabaran kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau Faiz nih, gimana nih kesehariannya? Apa menyibukkan diri dengan main game, main gadget mungkin? Alhamdulillah puasa saya berjalan dengan lancar, dengan harapan puasa tahun ini berbeda dari puasa-puasa di tahun-tahun yang sebelumnya. Tentunya kita ada perubahan gitu ya dari bulan puasa tahun kemarin gitu. Oke teman-teman, jadi kan kita lagi membahas tentang puasaku totalitas, Ramadanku berkualitas nih. Bisa dong kalian sharing-sharing nih ya, pendapat kalian itu puasa yang totalitas itu gimana nih menurut Naila? Kalau menurut saya puasa yang totalitas itu kita menahan hawa nafsu dan amarah Iya. dari fajar hingga maghrib dan dilakukan dengan hati yang ikhlas dan juga bersih. Kita juga melakukan tarawih, tahajud, salat malam seperti salat witir juga, dan kita juga menjauhi larangan dari Allah, yang menjauhi larangan Allah gitu. Yang udah diperintahkan ya. Iya.
Nah, kalau menurut Kiki nih gimana nih puasa yang totalitas itu? Jadi puasa yang totalitas menurut saya itu adalah sama dengan yang Naya bilang, kita tuh menahan hawa nafsu, bukan hanya hawa nafsu, tapi kita juga menahan sabar kita, amarah kita dari fajar sampai maghrib. Di bulan puasa itu kita seharusnya kita melakukan memperbanyak amal kita, amal ibadah yang baik ya pastinya, bukan yang buruk ya. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, kalau Allah tuh membuka pintu rahmatnya sangat besar di bulan puasa ini. Jadi jangan menyia-nyiakan sedikit pun waktu di bulan puasa, karena insya Allah yang kita lakukan dilipat gandakan ya kan. Dan juga kita misal di bulan puasa yang lalu mungkin ada kesalahan atau yang kita itu, jadi kita perbaiki sekarang nih. Karena kalau kita puasa kita sama dengan puasa yang lalu, rugi dong ya. Rugi dong gitu ya. Gak ada, sama aja kayak puasa yang lalu. Jadi kita di puasa ini lebih memperbanyak amal ibadah, yaitu dengan caranya bertadarus, mengaji, menghafal, memperbanyak sholat sunnah ya. Banyak berzikir, banyak-banyak mengingat Allah. Kan dia ringan di mulut tapi pahalanya besar ya kan? Iya, berzikir. Tuh bisa diulang-ulang ya, dimanapun kita berada juga bisa kita ucapkan gitu. Nah, kalau Faiz nih, gimana nih puasa yang totalitas? Puasa yang totalitas itu puasa yang di dalamnya bernilai ibadah atau bermanfaat, serta menjauhi larangan Allah yang bisa membatalkan puasa. Nah, jadi kayak puasa yang totalitas itu bisa kayak kita tuh menjauhi larangan Allah gitu ya. Terus bisa lebih semangat lagi gitu dan bisa melakukan hal-hal lebih baik yang berguna gitu ya. Nah, teman-teman, kan vibes kita di tahun kemarin sama tahun kali ini tentunya beda gitu puasanya. Kayak dulu ya tuh mungkin kita tuh saat masih kecil tuh kita tuh cuman puasanya tuh setengah hari. Terus kita nggak mikirin kayak haus nih ya, minum, terus tiba-tiba kan tanpa ketahuan mama gitu ya. Iya. Terus kita puasanya tiba-tiba setengah hari cuman gitu, nggak sampai buka gitu. Kan kayak mungkin masih bisa lah dimaafkan ya kan. Iya. Itu bisa menjadi kebiasaan untuk waktu kita besar gitu ya. Jadi kita harus ubah. Iya. Jadi gimana nih vibes tahun kali ini dengan tahun kemarin itu berbeda nggak dari Faiz? Zaman sekarang sudah zaman canggih. Jadi kita lihat anak-anak sekarang asik sama gadget, asik sama HP, dan pasti teman-teman di sini pasti ada yang mempunyai HP kan? Pasti teman-teman membuka yang bermanfaat. Jadi teman-teman yang belum membuka yang bermanfaat di puasa kali ini, mari kita membuka yang bermanfaat seperti tilawatil Quran, sholawat dan lain sebagainya. Jadi kita tuh bisa menambah juga wawasan gitu dari kita melihat kultum dari ustadz ataupun ustazah gitu. Nah, kalau menurut Naila nih, gimana rasa dari tahun kemarin sama tahun kali ini puasanya? Kalau dulu itu kan ada sempat COVID-19, Iya, bener-bener corona. COVID-19. Mengganggu sekali itu. Iya, jadi saya lebih gimana ya, bahas tentang ngabuburit dan bukbernya. Iya. Lu kan tapi kan pas COVID kayak jarang banget bukber kan, karena kan COVID gitu. Ya harus pakai masker, Terus orang di rumah gitu ya. silaturahmi jadi kurang terjalin gitu. Iya, benar-benar. Jadi ngabuburit Ngabuburitnya tuh iya. cuman beberapa kali ya doang waktu gitu. SD juga saya kurang bergaul. Mungkin dulunya pendiamnya sekarang udah wah gitu. Nah, kalau SMP kan udah banyak kenalan, jadi banyak udah gimana ya? Udah banyak Beda feel. Iya, feel-nya tuh beda. Kan yang di bulan puasa kita kan. seperti bukber kelas, Iya. bukber apa ya? Kayak kegiatan-kegiatan di luar jadi lebih banyak gitu. Jadi jobs bukber kayaknya banyak nih ya. Iya. Aduh. Bukber itu seru banget. Iya, bukber emang seru sih. Kan dulu emang mungkin pas kita SD tuh kita belum dikasih untuk bukber keluar gitu. Jadi mungkin kalau untuk sekarang tuh gak apa-apa pergi aja nak gitu ya. Nah, kalau menurut Kiki nih, apa perasaannya selama bulan Ramadan? Tentunya berbeda ya, karena kalau puasa-puasa yang lalu tuh nggak, kan kerasa nggak kalau puasa waktu itu berjalan sangat cepat ya kan? Nggak terasa kita sekarang udah besar ya nak. Padahal dulu kita masih main apa tuh pucuk-pucuk sarung gitu. Itu kan seru kali itu. Kita main sama kawan tuh, sama kawan kampung gitu. Tapi itu kan dulu pas saya masih kecil kan. Tapi sekarang saya udah dewasa, jadi udah nggak bisa lagi kayak merasakan hal-hal seperti itu. Hal-hal seru, mungkin kita main kembang api ya. Kembang api seru banget. Anak tetangga, sekarang kayak anak tetangganya udah pesantren mungkin ya. Ya
bersama keluarga pas kita masih kecil, tentunya sangat berbeda. Tapi di bulan puasa ini bukan feel yang kita cari, tapi keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala yang seperti saya bilang tadi. Bulan ini sangatlah berkah. Jadi mari kita banyakin amal gitu di bulan puasa ini ya kan. Perbanyak amal. Ya, jadi tentunya tuh karena bulan Ramadan ini bulan yang paling istimewa dari bulan-bulan lainnya ya. Jadi jadikanlah tahun kemarin itu yang kekurangan kita, misalnya kayak salat nasi bolong, puasa masih setengah hari, jadikanlah tahun kali ini tuh sebagai perubahan bahwa kita bisa merubah diri menjadi lebih baik lagi untuk salat lebih tepat waktu, terus menjalani puasa dengan lancar gitu ya, dan melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat lagi. Nah, teman-teman, jadi kan kita tuh seperti yang Kiki bilang tadi ya, bahwa di bulan puasa itu pintu rahmat tuh sangat lebar dibuka ya. Jadi jin sama syaitan tuh dikunci oleh Allah. Jadi kita seharusnya lebih menjaga iman kita ya kan. Apalagi setan-setan kan nggak ada tuh, dikunci dia. Jadi untuk kita sebagai hamba Allah itu pasti untuk meningkatin imannya tuh lebih mudah gitu ya, karena tidak ada godaan syaitan insya Allah. Jadi gimana nih caranya kalian itu memperdalam lagi iman dan takwa kalian kepada Allah, dan gimana nih kalian bisa mendekatkan diri lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bisa dari Faiz, gimana caranya? Jadi kita bisa beberapa cara nih. Dari saya ada 4 cara, yaitu kita bisa bertadarus, bersolawat, dan berzikir. Yang kedua yaitu memperbanyak amalan nih. Amalan baik. Amalan apa aja tuh? Misalnya Buka-buka dulu. Biar tahu nih pesertanya nih. misalnya dengan berbagi dan lain sebagainya. Bersedekah ya. Bersedekah. Itu juga apa? Alhamdulillah insya Allah akan mendapatkan pahala gitu. Nah, kalau dari Kiki nih gimana? Cara meningkatkan iman dan takwa. Nah, seharusnya ya di bulan Ramadan ini kita meningkatkan iman dan takwa kita. Tapi ada pesan sebelumnya, kalau kita tuh bukan di bulan puasa aja kita jadi alim gitu. Tapi di bulan-bulan lainnya kita juga harus seperti ini. Jangan pas di bulan puasa baik, pas di bulan lainnya udah hancur lagi. Jangan kayak gitu. Jangan sampai ya teman-teman ya. Semoga kita istiqomah ya semuanya. Amin, amin, amin. Jadi cara meningkatkan iman dan takwa adalah ya dengan memperbanyak ibadah. Kalian tahu nggak kalau ada malam yang sangat istimewa di malam Ramadan itu? Malam waktu. Malam Lailatul Qadar, tahu nggak? Masya Allah. Iya, benar. Itu malam di mana diturunkannya Al-Qur'an. Jadi tuh dia tuh di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi kok kita nggak ketemu sama malamnya, kayak kasihan nggak sih? Rugi gitu. Kita tuh kepengennya semua kita sama-sama berjumpa dengan malam Lailatul Qadar ya. Amin. Itu cara meningkat imannya yang tadi itu, kita membaca ibadah ya, kita beriktikaf di masjid, kita bertadarus, kita berzikir, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah ya. Apalagi bulan puasa di bulan yang suci ini, yang dimana iman kita tuh seharusnya lebih mudah ya, seperti yang saya bilang tadi, lebih mudah kita dapatkan ya. Tapi cara itu mendapatkan untuk mendekatkan iman dengan Allah, dan juga semua itu bergantung pada niat kita. Jika niat kita baik, insya Allah yang kita lakukan juga baik. Tapi misalnya niat kita buruk, jangan pernah menganggap bahwa puasa ini jadi menjadi beban kita. Iya betul. Tapi jadikanlah puasa ini sebagai kebiasaan kita. Itu kan ya di bulan lainnya, kan di bulan lain juga ada puasa-puasa sunnah lainnya. Jadi kita udah terbiasa gitu, nggak jadi beban buat hidup kita. Kalau Naila nih gimana? Yang kalau menurut saya sama seperti yang Kiki bilang tadi, kita meningkatkan iman dan takwa itu dengan memperbanyak ibadah, dan juga di bulan Ramadan itu kan ada namanya nuzul Quran. Benar. Nama itu wahyu pertama yang diturunkan di surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan memperbanyak ibadah seperti tarawih tadi ya. Tarawih, salat tahajud, dan salat witir, itu terkadang di bulan-bulan lain itu jarang kita lakukan. Apalagi sholat tarawih kan. Karena itu cuma ada di bulan Ramadan doang. Karena itu kita kayak kurang antusias dalam melakukan salat itu. Jadi di bulan puasa ini kita harus lebih antusias ya kan? Iya betul. Apalagi bulan kalau kita sholat tarawih itu di bulan ini kan nggak ada sholat tarawih ya kan? Jadi jangan sia-siakan. Belum tentu di Ramadan berikutnya kita akan bertemu lagi ya kan? Iya. Jadi kita harus emang benar-benar harus bersyukur ya gitu ya, bisa dipertemukan dengan Ramadan kali ini. Jadi teman-teman, jadikanlah dari pembahasan kalian itu bisa menjadi motivasi dari teman-teman yang nonton ya. Jadi teman-teman jadikanlah
perubahan di tahun sebelumnya itu dengan tahun kali ini. Mungkin ada teman-teman kita yang dulunya tuh masih ada kurang-kurangnya gitu. Jadi di tahun kali ini bisa lebih diperbaiki gitu ya. Terus jadikanlah bulan Ramadan ini start kamu untuk menjadi lebih baik lagi. Karena mungkin di bulan sebelum bulan Ramadan sholatnya tuh masih kurang gitu, tadarusnya masih belum lancar gitu, terus juga zikirnya tuh masih kurang gitu. Jadi dengan di bulan Ramadan ini, dengan kita melakukan ibadah-ibadah yang lebih bermanfaat, terus amalan-amalan soleh, dan biasakan dengan aktivitas yang lebih berguna gitu. Jadi insya Allah jika kita kebiasaan di bulan Ramadan kali ini, di bulan selanjutnya itu juga menjadi kebiasaan kita. Jadi kita harus tetap semangat ya teman-teman ya. Jadi walaupun kita sekolah ataupun ada aktivitas yang lainnya, kita juga harus tetap semangat dalam menuntut ilmu gitu. Karena sebenarnya orang tua mungkin masih mau kembali lagi nih ke zaman kita sekarang ya, pengen sekolah, main sama teman-teman gitu. Ya karena waktu berlanjut dengan cepat, ya mereka sudah tua. Ya. Kan orang tua sudah tua gitu ya. Kita masih muda gitu. Nah, teman-teman, gimana nih kan cara kita tuh menjaga semangat kita tuh bisa lebih kuat lagi dan bisa lebih ditingkatin lagi semangatnya dalam bulan puasa gitu. Gimana nih semangat belajarnya tuh tetap ditingkatin tapi dalam bulan puasa gitu. Dari Kiki nih, gimana cara menjaganya? Menjaga semangat kita di bulan puasa yaitu dalam hal belajar. Yaitu yang pertama nih ya, harus dari kita lihat dulu dari niatnya. Misal niat kita baik, insya Allah apa yang kita lakukan itu diridhoi sama Allah. Tapi misalnya kita memang malas-malasan, nggak mau, nggak ada semangat lah ya, maksudnya malas kalau belajar, ya udah berarti kita kayak memang menganggap bahwa puasanya sebagai beban untuk kita saat kita belajar. Padahal kan yang kita tahu kalau puasa ini bukan menjadi beban buat kita untuk belajar, tapi makan di bulan puasa ini kita belajar gimana cara kita memanajemen waktu ya. Kan kita nggak ada makan ya kan, jadi yang ada acara-acara itu juga nggak ada kan di puasa ya kan ini kan. Jadi kita lebih bisa membagi waktu untuk kita belajar. Ya yang dari awalnya tuh yaitu tergantung pada niat kita. Misal dari niat kita baik, insya Allah kita semangat ya. Misal kita malas-malasan, niat kita memang nggak mau belajar, maka ya udah memang dia nggak bisa gitu. Harus kan memang harus dari niat ya kan. Jadi kalau misalnya niat kita tuh mau belajar, pasti insya Allah Allah akan mudahkan gitu ya. Nah, kalau dari Faiz nih, gimana nih cara menjaga semangatnya? Kan masih SD gitu kan, mungkin cara menjaga semangatnya, aku harus tetap main nih, harus tetap semangat gitu ya. Atau gimana belajarnya? Jadi kita bisa membuat schedule untuk puasa kita lebih semangat. Schedule-nya apa aja tuh? Gimana nih schedule yang lebih umum? Bangun sahur, habis itu kita sorenya membeli takjil, malamnya kita berbuka dan lain sebagainya. Jadi waktu Faiz tuh lebih teratur gitu ya dengan ada schedule gitu ya. Jadi lebih lebih terjalankan gitu aktivitasnya. Supaya kita tahu kan apa yang kita lakukan setelahnya. Jadi kita nggak melalaikan dengan hal-hal yang nggak penting gitu kan. Jadi udah tahu nih selanjutnya kita ngapain nih. Ya betul. Nah, kalau Naila nih, gimana cara menjaga semangat ketika menurut berpuasa? saya, kalau cara ningkatin semangat, menurut saya itu ada dua. Pertama, saya tuh jaga pola sahur saya dan juga pola tidur. Nah, kan kita tuh sekolah. Ya, benar. Sekolah itu sampai jam 11. Nah, pasti ada space waktu di mana kita pulang sekolah dan juga sholat zuhur. Nah, di space itu saya sempatkan waktu untuk tidur, karena tidur itu sebelum zuhur juga disunahkan oleh Rasulullah. Ya, benar. Dan juga kita jangan bergadang. Ya, jangan ya. Kan itu lagunya. Sahur nanti. Ada lagunya tuh, begadang jangan begadang. Apalagi di bulan puasa ya kan, jadi kita begadang kan paginya ya capek lah, udah kita bangun subuh. Jadi kan untuk apa kita begadang? Membuang-buang waktu kan. Mending kita tidur, habis itu kita sepertiga malamnya kita sholat ya kan, sholat tahajud gitu. Ya, juga kita harus minimal 8 jam tidurnya supaya lebih fit, lebih bugar melakukan aktivitas pada saat puasa. Supaya puasa kita lebih semangat ya. Jadi lebih efektif gitu ya. Lalu kan ada pola sahur. Jadi pola sahur itu kita bisa makan makanan yang bergizi, yang mengandung karbohidrat, protein,
bisa diambil dari daging merah, dari ikan itu supaya, dan juga kita bisa minum susu, minum susu agar tulang kita tuh lebih kuat saat melakukan aktivitas. Jadi sahur itu sangat membantu ya kita berpuasa gitu. Jadi sebelum kita melakukan puasa kita dibarengi dengan makanan yang bergizi gitu. Nah teman-teman, kan banyak nih kah mungkin ya ada teman-teman kita tuh yang menganggap bahwa puasa itu beban gitu ya. Jadi saya kayak apa sih sekolah tapi puasa gitu kan, enaknya di rumah gitu, tidur-tiduran gitu kan. Kan pas sekolah tuh ada mungkin anak-anak yang menganggap gini, apa sih kan capek gitu kan, Iya. tapi kan sebenarnya nggak boleh gitu Iya, kan, kita kita kan harus harus semangat semangat gitu. Ya, kita bilang berniat ya kan. Ya kan kebanyakan tuh kayak ya Allah aku nggak mau sekolah tapi ya sambil puasa gitu kan. Karena kan biasanya tuh kan kita di sekolah tuh ada 2 kali istirahat nih, Iya, ada makan ada siang jajannya terus ke juga. kantin gitu kan. Kan kalau untuk di bulan puasa kita alhamdulillah setengah hari gitu Iya, ya sekolahnya. jam 12 ya kan. Ya biasa kan tuh sampai sore gitu. Dan walaupun di bulan biasa tuh kan walaupun setengah hari tuh kan ada jajan juga ya. Ini kan nggak ada jajan sekarang ya kan, jadi kita cuma ngomong-ngomong aja paling pas Iya. istirahat, jadi kayak daripada dipikir lapar kenapa nggak ngaji gitu kan. Iya kan. Ya lebih bermanfaat lagi gitu. Nah setuju nggak kalian kalau misalnya tuh para pelajar itu menganggap bahwa puasa itu mengganggu aktivitas mereka gitu. Jadi kan kita lagi puasa nih, terus mereka tuh menganggap bahwa untuk mereka belajar tuh nggak efektif gitu karena mereka puasa gitu. Gimana, setuju nggak teman-teman? Enggak. Kalau Nah, Naila gimana nih, setuju? kalau menurut saya nggak setuju, karena di saat sekolah kan kita belajar. Ya, Belajar benar. itu juga ibadah. Ya. Jadi dengan belajar kita mendapatkan pahala, jadi bisa di dua kali lipat gandakan pahalanya. Dan juga Bisa menambah Oh, wawasan juga gitu ya. menambah wawasan, menambah ilmu baru lagi, melatih kesabaran kita. Ya gitu. Kan ilmu nggak mesti cuma matematika, bahasa Inggris kan, ilmu agama mungkin juga bisa kita dapat. Mungkin kan di puasanya kan banyak kajian kan, kajian subuh. Jadi mungkin kita bisa mengikuti kajian-kajian tersebut untuk kita mendapatkan ilmu baru ya kan. Iya. Ya kan paling kita kan dilipat gandakan ya kan di bulan puasa. Kalau pendapat Kiki nih gimana? Setuju nggak? Nggak setuju lah, karena kan jangan jadikan puasa ini beban yang kayak tadi saya bilang niat tadi itu kan. Dan juga karena kita mencari ilmu, kita belajar itu kan juga dapat pahala ya kan. Apalagi didabelkan lagi itu pahalanya karena di bulan puasa. Jadi jangan, ini dari pemikiran, kalau kita jadikan beban, puasa ini beban, otomatis akan menjadi beban buat kita. Tapi kita santai aja gitu, kayak bawaannya jadi kayak hari biasa, tapi cuma bedanya kita menahan hawa nafsu sama amarah ya. Dibarengin dengan puasa gitu ya. Jadi lebih banyak aktivitas yang bisa kita lakuin. Jadi kan kalau biasa tuh kita makan sama temen gitu kan, terus kayak udah habis istirahat, aduh nggak bisa makan lagi nih gitu kan. Kan kalau ini kan nggak ada gitu ya. Nah kalau Faiz nih kayak mana, setuju? Menurut saya sih setuju. Lah, setuju? Tapi bercanda, bercanda. Kalau itu alasannya dong, kenapa nggak setuju? Karena ilmu itu Setuju kan? Setuju. tidak setuju. Iya, dia setuju ya. Lanjut. Jelasin kenapa nggak setuju? Karena ilmu itu wajib kita tuntut. Ya, Dengan kita menuntut ilmu, kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Belajar ilmu tuh sampai tua. Iya. jangan pernah putus ya. Iya. Apalagi menuntut ilmu di jalan Allah. Masya Allah. Jadi harus tetap semangat ya. Berarti nggak setuju semua nih? Enggak. Faiz setuju? Enggak. Oke. Berarti nggak setuju ya? Ya berarti ya dong. Saya juga berpendapat bahwa itu nggak setuju karena jangan jadikan itu permasalahan gitu ya dalam pembelajaran, dalam menuntut ilmu gitu. Aja. Ya jalanin aja gitu ya. Nanti enak sendiri gitu. Jadi teman-teman dari pembahasan kita bahwa setiap di bulan Ramadan itu walaupun kita dibarengin dengan puasa dan juga kita juga ada sekolah, jangan pernah menjadikan itu permasalahan bagi kalian semua karena tentunya belajar di bulan Ramadan itu sebenarnya tuh seru banget loh. Jadi kita tuh bisa menambah wawasan baru, masa kayak mungkin ilmunya lebih masuk ke otak ya. Mungkin karena kita menjalani puasa terus banyak melakukan amalan-amalan yang lebih bermanfaat lagi gitu. Nah, teman-teman, tetap semangat dalam menjalani puasa dan jangan pernah mengeluh karena, dan juga nih teman-teman, jangan pernah mengeluh menuntut ilmu di jalan Allah karena itu jika kita ada niat untuk belajar, insya Allah akan Allah mudahkan kita dalam belajar gitu. Semoga dimudahkan segala urusannya. Dan teman-teman, ada pesan nih,
jangan cepat mengeluh dalam hal bertaubat. Karena kalau kita mengeluh nggak akan berguna. Kayak kita pasti akan terjadi. Kok mengeluh nanti kita membuat kita jadi makin malas kan. Jadi Iya betul. tetap semangat, jangan pernah mengeluh. Karena Allah nggak pernah suruh kita mengeluh, tapi kita harus berusaha untuk menjalani hari-hari itu. Jadi harus tetap semangat ya. Iya iya. Faiz sama Naila ada yang mau disampaikan mungkin untuk teman-teman yang nonton? Semoga puasanya lancar terus, Ya. menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Tetap istiqomah yang penting ya, sampai ajal menanti kita. Ya. Faiz gimana? Ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang nonton gitu? Apa? Main game? Enggak kan? Tetap main game teman-teman? Tidak boleh. Boleh tapi dibagi waktunya. Iya, benar-benar. Ya. Manage waktunya. Ya, sibukkan diri dengan hal lebih bermanfaat lagi gitu. Jadi teman-teman tetap semangat puasanya, jangan mengeluh juga dalam menuntut ilmu karena itu sangat bermanfaat bagi kalian semua nantinya gitu. Jadi jangan putus bertaubat karena Allah itu Maha Pengampun setiap dosa hamba-hambanya. Kuncinya tuh kalian jangan pernah mengeluh aja gitu. Tetap istiqomah dan insya Allah kita akan diwafatkan dalam husnul khotimah. Amin. Ya. Dah, terima kasih nih sudah sharing ya, saling sharing Sama. kali ini ya. Nah, sebelum kita tutup, ada pantun dulu nih. Iya. Apa tuh? Penasaran? Penasaran? Oke. Pagi-pagi beli tomat. Cakep. Jangan lupa cuci dengan bersih. Cakep. Semoga ilmunya bermanfaat. Cakep. Oke, ulang teman-teman ya. Iya, oke, Oke, boleh. gak apa-apa. Kan seru pantun kan. Iya. Pagi-pagi beli tomat. Cakep. Jangan lupa cuci dengan bersih. Cakep. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast dengan tema-tema yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.